Seorang anak laki-laki telah menjadi pasien koma selama 10 tahun. Namun, jiwanya menjadi penguasa di neraka. Selama 80 tahun di neraka, anak laki-laki itu berjuang untuk bertahan hidup, bertempur melawan monster siang dan malam. Dari awalnya dikejar monster sebagai serigala rubah, hingga sekarang mampu membunuh naga iblis neraka sendirian. Sudah 79 tahun berlalu, tinggal 1 hari lagi genap 80 tahun. Hari ini, dia berhasil membunuh penjaga gerbang Dewa Iblis. Dia ingin bertanya langsung kepada Dewa Iblis, mengapa dirinya terseret ke neraka. Namun, sebelum anak laki-laki itu sempat bertanya, dia secara tidak sengaja membunuh Dewa Iblis. Dia pikir dia bisa menggantikan posisinya, dan menjadi Dewa Iblis neraka yang baru. Saat itu, sebuah jendela pop-up muncul di hadapannya, bertanya apakah dia ingin kembali ke bumi. Setiap hari dia berdoa, agar bisa meninggalkan tempat yang membosankan ini. Jadi, dia tidak punya alasan untuk tidak memilih ya. Tiba-tiba, cahaya putih menyala di depannya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terbaring di ranjang rumah sakit, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia menjadi pasien koma. Dia pikir dia bermimpi tentang bumi. Sampai ibunya memeluknya erat, dia menyadari bahwa perasaan ini nyata dan hangat. Saat itulah dia ingat, bahwa dia pergi ke sekolah seperti biasa bersama teman-temannya. Namun, sedetik kemudian, dia merasa kakinya lemas, dan jatuh ke tanah. Jiwanya terus jatuh ke bawah. Begitulah caranya dia sampai di neraka, tempat dia hidup selama 80 tahun. Namun, sedetik kemudian, dia meraung-raung. Dia berjuang keras untuk bertahan hidup di neraka. Dia tidak bisa menerima dirinya mati di ranjang rumah sakit. Saat itu, terjadi perubahan aneh di langit. Petir yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar ke seluruh langit. Han Cheng langsung mengenali ini sebagai lubang cacing ruang angkasa. Tapi mengapa itu muncul di sini? Kabar tentang lubang cacing dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Tim pemburu yang bertanggung jawab atas area tersebut bergegas ke tempat kejadian. Meskipun banyak monster muncul di sini, tim pemburu dapat dengan mudah membersihkannya. Saat itu, pikirannya terganggu oleh sebuah suara. Kau akhirnya bangun. Kau sudah koma selama 10 tahun. Meskipun Han Cheng belum melihatnya selama 80 tahun, dia langsung mengenalinya. Orang ini adalah teman masa kecilnya, Chan Ho. Dia telah menghabiskan 80 tahun di neraka, tetapi ternyata hanya 10 tahun di dunia nyata. Chan Ho menghela nafas. Ibumu telah bekerja keras selama ini. Dia melakukan beberapa pekerjaan untuk membayar biaya rumah sakitmu, dan meminjam banyak uang. Cepat sembuhkan tubuhmu. Sekarang giliranmu untuk menghidupi keluarga. Mendengar itu, Han Cheng merasa sangat bersalah. Dia terus berjuang di neraka untuk dirinya sendiri. Tetapi di dunia nyata, dia memiliki keluarga yang perlu diurus. Namun, kondisi tubuhnya saat ini malah akan menjadi beban bagi keluarganya. Suatu hari, ibunya sedang mendorongnya berjalan-jalan di lantai bawah. Tiba-tiba, mereka dihentikan oleh 2 pria parubaya. Mereka datang untuk menagih hutang. Ibunya terlihat panik ketika melihat mereka. Maaf, bulan depan aku pasti akan menyiapkan uangnya. Mendengar itu, pria bertubuh besar dan berwajah bekas luka itu marah. Bulan depan lagi, lalu ia menamparkan wajah ibu Han Cheng. Melihat itu, Han Cheng marah. Kalian seperti serangga menjijikkan, menindas seorang wanita. Apa kalian ini laki-laki? Pria bertubuh besar itu mengorek telinganya dan berkata dengan nada mengejek. Kau cacat begini saja sok berani. Kami sangat takut ya. Urat-urat di leher Han Cheng menegang karena marah. Kalian bahkan lebih buruk dari serangga. Melihat itu, ibu Han Cheng buru-buru menyuruhnya diam. Tapi sudah terlambat. Pria berwajah bekas luka itu mencengkeram kerah baju Han Cheng dan mengangkatnya. Coba lanjutkan bacotmu. Ibunya panik dan mendesak Han Cheng untuk segera meminta maaf. Ia memohon agar pria itu melepaskan anaknya. Tapi Han Cheng tetap keras kepala dan berkata, kau bisa apa? Kau sampah yang lebih buruk dari serangga. Mendengar itu, pria bertubuh besar itu benar-benar murka. Akan kutunjukkan siapa yang serangga. Lalu ia melempar Han Cheng seperti membuang sampah. Serangga harus diinjak. Lalu ia menendangi Han Cheng berkali-kali. Kemudian ia menendang perut Han Cheng. Ibunya sudah menangis histeris. Ia ingin melindungi Han Cheng, tapi ditahan oleh pria bertubuh besar lainnya. Dengan tubuhnya yang lemah, Han Cheng tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jika ini di neraka, Han Cheng pasti akan mencabik-cabik mereka. Saat itu, sebuah notifikasi status muncul di hadapannya. Misi turun telah dipicu. Apakah Anda ingin menerimanya? Pada saat itu juga, ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Bahkan orang-orang di jalan juga tidak bergerak. Han Cheng bingung, apakah waktu berhenti karena aku menerima misi ini? Kemudian detail misi muncul. Pindah ke lokasi yang ditentukan dalam 1 jam. Hadiah, ramuan untuk memulihkan tubuh. Realisasi tubuh giok plus 10%. Han Cheng tidak tahu apa arti realisasi. Tapi ia tahu ini kesempatan untuk memulihkan tubuhnya. Melihat lokasi yang ditentukan hanya berjarak 10 meter. Ia berusaha keras untuk merangkak ke sana. Tapi jarak 10 meter itu terasa sangat jauh baginya. Dulu ia adalah penguasa neraka. Sekarang ia terjebak dalam situasi seperti ini.
Dengan kecepatannya saat ini, sulit baginya untuk mencapai lokasi dalam waktu yang ditentukan. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan tekad. Ia harus tenang dan berpikir. Lalu ia memperhatikan kata pindah pada panel misi. Sistem tidak mengatakan ia harus berjalan ke sana. Yang penting ia sampai di sana. Ia hampir menangis karena kebodohannya sendiri. Kursi rodanya ada di sampingnya. Ia membutuhkan waktu 40 menit untuk naik ke kursi roda. Di detik-detik terakhir, ia mencapai lokasi yang ditentukan. Berhasil mendapatkan hadiah, ramuan untuk memulihkan tubuh sang penguasa. Tanpa ragu, Han Cheng meminum ramuan itu. Ia merasa rasa sakit di tubuhnya menghilang, dan tubuhnya kembali bertenaga. Saat itu, ruang di sekitarnya kembali normal. Pria kekar itu menyadari bahwa Han Cheng yang baru saja terbaring di tanah telah menghilang. Saat ia menemukan Han Cheng lagi, ia ingin melanjutkan serangannya. Namun, satpam rumah sakit tiba. Pria kekar itu menyadari situasinya buruk. Dengan penuh amarah, ia terpaksa pergi. Tanpa mereka sadari, wajah mereka berdua telah diingat dengan jelas oleh Han Cheng. Han Cheng yang terbaring di ranjang rumah sakit, masih bingung mengapa bila status tiba-tiba muncul. Ia telah mencoba memanggil jendela status berkali-kali, tetapi tidak ada reaksi. Namun, sebelum orang-orang itu datang mencarinya, ia harus memulihkan tubuhnya. Untuk itu, ia harus menyelesaikan tugas yang diberikan sistem. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di benak Han Cheng. Pantheon menanti kedatangan sang penguasa. Kemudian, kesadarannya dibawa ke ruang khusus. Penguasa telah tiba di Pantheon. Alam dewa sedang mengidentifikasi log penguasa. Semoga berhasil. Avatar virtual akan muncul di alam dewa. Penguasa harus segera menyelesaikan tugas realisasi. Han Cheng tahu ini bukan mimpi. Ia hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan. Tugas, kuasai tubuh, hancurkan samsat topeng hantu Gandara. Hadiah, chip memori penguasa. Realisasi, melihat samsat di depannya, Han Cheng menarik napas dalam-dalam dan fokus. Kemudian, ia melayangkan tinjunya. Asteris suara hantaman asteris. Samsat di depannya hancur berkeping-keping. Tugas kedua pun dimulai. Diberikan ramuan penguat sebagai hadiah dan meningkatkan 5% materialisasi giok. Dengan begitu, Han Cheng menyelesaikan 9 misi berturut-turut. Tingkat materialisasi saat ini mencapai 55%. Han Cheng merasa tidak berdaya. Kenapa selalu diberi ramuan penguat? Bisakah ada misi yang lebih menantang? Misi kali ini adalah membunuh penjaga kegelapan. Han Cheng melihat nama itu dan teringat pada sebuah bayangan. Lalu petir menyambar di dunia ilahi. Tiang cahaya petir naik ke langit. Kemudian muncul monster berbentuk ikan lele keluar darinya. Monster ini persis seperti yang diduga Han Cheng. Saat di neraka, dia hampir tewas di tangan monster ini. Sekarang bertemu lagi di sini adalah sebuah takdir. Monster ikan lele itu melihat Han Cheng dengan mata yang bersinar. Kemudian dia mengayunkan cakar ke arahnya. Dengan seluruh kekuatannya, Han Cheng berhasil menahan serangan itu. Jika terkena beberapa kali lagi, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Jadi dia melompat tinggi untuk menyerang balik. Namun, dia dipukul jatuh ke tanah oleh monster ikan lele itu. Han Cheng memuntahkan darah segar. Tubuhnya saat ini masih terlalu lemah. Tidak menyangka mantan lawan yang kalah sekarang dapat menekan dirinya sedemikian rupa. Kemudian monster ikan lele itu menyerang lagi dengan pukulan. Han Cheng dengan cepat menghindar. Dalam serangan terus-menerus dari monster ikan lele, Han Cheng terus menghindar dengan susah payah. Kali ini, Han Cheng terpental akibat cakar. Pada saat yang sama, monster ikan lele itu menangkap Han Cheng dengan erat. Suara tulang patah terdengar. Han Cheng memuntahkan darah segar. Saat ini, Han Cheng teringat, di neraka dulu dia juga dijepit seperti ini. Dia juga teringat bagaimana dia mengirimnya ke akhirat. Tak terhitung tebasan mengenai tangan monster lele. Dalam sekejap, lengannya terpotong menjadi beberapa bagian. Di tangan Han Cheng saat itu, entah sejak kapan muncul sebilah pedang raksasa. Pedang ini adalah senjata yang menemaninya berperang di neraka. Baru saja ia ingat bahwa ia bisa memanggil pedang raksasa itu. Kali ini, Han Cheng memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Han Cheng mengayunkan pedangnya. Beberapa tebasan mengenai monster lele dengan cepat. Dan ia berhasil menyelesaikan misi ini. Progres realisasi mencapai 55%. Sementara itu, ibunya terbangun dari tidurnya. Namun, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Han Cheng kini memiliki tubuh berotot. Sangat berbeda dengan penampilannya yang sakit-sakitan sebelumnya. Bahkan dokter pun tidak percaya. Han Cheng yang seharusnya butuh 6 bulan untuk bisa bergerak, sekarang pulih hanya dalam semalam. Dan fungsi tubuhnya lebih kuat daripada atlet. Fenomena ini tidak bisa dijelaskan secara medis. Mendengar dokter mengatakan Han Cheng telah pulih sepenuhnya, hati ibunya yang cemas menjadi tenang. Han Cheng sekarang harus mengembalikan tubuhnya ke keadaan semula. Melihat ibunya menangis bahagia, Han Cheng tidak bisa membayangkan bagaimana ibunya bertahan selama 10 tahun ini. Ia mengepalkan tinjunya, bersumpah untuk tidak membiarkan ibunya menderita lagi. Kemudian ia memasuki Pantheon lagi. Ia bertanya kepada sistem apakah ada cara untuk menyelesaikan realisasi lebih cepat.
Sistem memberi petunjuk bahwa hanya misi yang diberikan Pantheon yang bisa melakukannya. Tetapi tingkat kesulitan misi dapat dipilih secara bebas. Han Cheng memutuskan untuk menyelesaikan realisasi bagaimanapun caranya. Ia dengan tegas memilih tingkat kesulitan neraka. Kemudian ruang di depannya pecah dan petir menyambar. Kemudian sesosok bayangan yang memegang pedang raksasa muncul. Melihat ini, Han Cheng langsung berkeringat dingin. Karena orang di depannya adalah dirinya sendiri yang menguasai neraka. Misi, kalahkan penguasa Han Cheng kembaran. Namun, selain terkejut, Han Cheng tidak merasa takut sedikit pun. Lagi pula, dialah penguasa neraka yang sebenarnya. Saat ia berpikir, kembarannya sudah menyerang dengan pedangnya. Ia melompat tinggi dan menebas ke bawah. Melihat ini, mata Han Cheng menyipit. Ia mengangkat pedang raksasanya untuk menangkis. Namun, ia tetap terdorong mundur oleh kekuatan yang dahsyat. Han Cheng tidak menyangka kembarannya begitu kuat. Namun, sedetik kemudian, kembarannya menghilang. Han Cheng langsung bereaksi dan menangkisnya. Ia muncul di depan Han Cheng dengan pedang raksasanya. Kemudian ia membelah tubuh Han Cheng menjadi dua. Lalu ia meraih wajah kloningannya. Kau sedang melihat kemana? Kemudian ia membanting kloningannya ke tanah. Pada saat yang sama, Han Cheng mengayunkan pedangnya. Tapi kloningannya memiringkan kepalanya ke samping dan menghindar. Lalu ia dengan cepat menjauh dari Han Cheng. Matanya memerah saat ia menatap Han Cheng. Aura merah darah juga muncul di tubuhnya. Han Cheng terkejut. Ia tidak menyangka kloningannya juga bisa berubah menjadi vampir. Kemudian kloningannya kembali menyerang dengan pedangnya. Keduanya mulai saling serang dengan brutal. Han Cheng memanfaatkan kesempatan dan menebas dengan pedangnya. Tapi kloningannya menghindar dan muncul di belakangnya. Melihat pedang besar yang menempel di punggungnya, Han Cheng tidak menyangka lawannya begitu kuat. Kloningannya mengangkat pedangnya dan merobek bahunya. Dalam kondisi Han Cheng saat ini, ia terlalu memaksakan diri. Jika ia gagal di sini, semua usahanya akan sia-sia. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan dirinya sendiri dari neraka. Tiba-tiba ia teringat ramuan penguat tubuh yang ia dapatkan dari misi sebelumnya. Tapi saat itu kloningannya kembali menyerang dengan pedangnya. Lalu ia menebas langsung. Han Cheng menghindar dengan memiringkan tubuhnya. Dan pada saat yang sama meninju wajah kloningannya, Han Cheng kembali meraih ke dalam inventarnya. Ia mengeluarkan 3 botol ramuan penguat tubuh dan bersiap meminumnya. Tapi kloningannya jelas tidak akan memberinya kesempatan. Lalu ia menendang ke arah wajah Han Cheng. Han Cheng menghindar dengan mencondongkan tubuhnya ke belakang sambil meminum ramuannya. Jadi, Han Cheng menghindar sambil meminum ramuan. Setelah meminum 5 botol, ia akhirnya bisa menahan serangan kloningannya. Tapi ia masih dicekik oleh kloningannya. Lalu kloningannya menusukkan pedang ke tubuh Han Cheng. Pada saat yang sama, pedang besar Han Cheng juga menusuk kloningannya. Tapi kloningannya yang jatuh, sedangkan Han Cheng tidak terluka. Untungnya, Han Cheng memanggil inventarnya pada saat yang kritis, dan menghindarkannya dari serangan fatal itu. Dengan menghilangnya kloningan, Han Cheng berhasil menyelesaikan misinya, dan realisasi tubuh jadinya mencapai 100% tubuhnya, dan ia juga bisa menggunakan sistem neraka di dunia nyata. Detik berikutnya, baju atasan Han Cheng hancur. Ia berhasil mendapatkan kembali kekuatannya. Saat ia hendak kembali ke dunia nyata, ia menerima panggilan darurat dari neraka. Ternyata para dewa di surga telah menyegel ruang dan waktu saat Han Cheng tidak ada di neraka. Para monster telah terperangkap oleh para dewa. Melihat ini, Han Cheng tertawa. Mereka meminta bantuan padanya, orang yang berjuang selama 80 tahun untuk bertahan hidup di tangan mereka. Han Cheng langsung menunjukkan isyarat internasional kepada mereka. Lalu ia keluar dari Pantheon. Adegan ini membuat dokter tercengang. Sepertinya putra Anda adalah seorang Awaken. Dengan kondisi tubuhnya saat ini. Namun, sang ibu tidak senang putranya adalah seorang Awaken. Dokter tersebut berpesan, untuk hal-hal lain, Anda bisa berkonsultasi dengan asosiasi Awaken. Percakapan mereka dan kekhawatiran sang ibu didengar oleh Han Cheng. Meskipun Han Cheng fokus memulihkan kekuatannya, ia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi dia juga menyadari ibunya menyembunyikan sesuatu. Han Cheng juga ingin tahu apa yang terjadi di bumi. Selama 10 tahun dia tertidur. Tak lama, ibunya membawa Han Cheng pulang. Tapi dia tidak ingat siapa gadis di depannya. Sampai ibunya bertanya, "Jisoo, kamu kemana saja akhir-akhir ini?" Saat itulah Han Cheng ingat, bahwa gadis di depannya adalah adik perempuannya sendiri. Han Cheng merasa sangat malu. Bahkan setelah 80 tahun, aku seharusnya tidak melupakan satu-satunya adik perempuanku. Adiknya merasa sedikit kesal. Sekarang kau enak-enakan, sementara aku dan ibu hidup seperti di neraka selama 10 tahun ini. Han Cheng tidak membantah. Dia tidak bisa membayangkan betapa menderitanya ibu dan adiknya selama ini. Setelah mengatakan itu, adiknya pergi dengan marah. Tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu yang keras. Di luar, berdiri 2 preman penagih utang tadi. Melihat itu, wajah Han Cheng menjadi dingin. Aku belum mencari kalian, tapi kalian malah datang sendiri. Melihat tidak ada yang membuka pintu, para preman berniat mendobrak masuk. Saat itu, adiknya membuka pintu dan keluar. Kalian berdua berisik sekali.
Kedua preman itu terdiam, tapi tidak menghentikan adiknya pergi. Mereka mengenali gadis itu sebagai putri bungsu keluarga ini. Preman berwajah parut tersenyum licik ke arah adiknya yang pergi. Preman lainnya sudah menerobos masuk lebih dulu. Melihat itu, ibunya bergegas mengeluarkan uang. Maaf, kami baru keluar dari rumah sakit hari ini, dan belum sempat menghubungi kalian. Sekarang kami hanya punya segini. Tolong terimalah dulu. Ibunya belum selesai bicara, saat preman itu menjatuhkannya ke lantai. Kau pikir kami akan datang jauh-jauh hanya untuk uang sekecil ini? Namun, sedetik kemudian, preman itu terlempar keluar. Han Cheng menatap kedua preman itu dengan dingin. Kebetulan, kita selesaikan semuanya sekarang. Preman itu menunjuk Han Cheng dengan terbata-bata. Bos, anak itu memukulku. Hajar dia. Preman berwajah parut tampak muram. Oh, orang sakit yang susah jalan. Sudah sembuh. Kau mau kupukul lagi? Preman itu belum selesai bicara, saat sebuah tangan besar mencekik kepalanya. Han Cheng mengangkat tangan kanannya. Aku mau bilang sesuatu yang jujur padamu. Ada nyamuk di wajahmu. Lalu dia menamparnya. Suara tamparan terdengar berulang kali. Dia menamparnya selama 2,5 menit penuh sebelum berhenti. Preman itu sudah babak belur. Kupikir, aku tidak melawan balik. Lalu dia mengambil kursi. Kau senang memukul? Ya, tanpa diduga. Han Cheng menghancurkan kursi itu dengan satu pukulan. Pukulannya mendarat tepat di wajah preman itu. Anak buahnya yang lain mengambil pisau pendek dari pinggangnya. Dasar bocah, pukul aku. Lihat saja. Aku akan mencungkil matamu. Han Cheng menatap preman yang mengacungkan pisau pendek itu. Dia belum pernah mendengar permintaan yang begitu keterlaluan. Lalu dia langsung meraih pergelangan tangan pria kekar yang memegang pisau itu. Tangan inilah yang memukul ibuku, kan? Terdengar suara krak, lengan pria kekar itu patah. Sebuah jeritan kesakitan seperti babi disembelih terdengar. Pria kekar itu memegangi lengannya dan meraung kesakitan. Melihat ini, pria kekar berbekas luka itu masih berani mengancam. Kau pikir setelah memukul kami, semuanya akan baik-baik saja? Mendengar itu, Han Cheng langsung meraih kera pria kekar itu. Dalam situasi seperti ini, hanya ada satu cara, untuk menghilangkan masalah di kemudian hari. Aku harus membunuh kalian. Saat itu, ibunya bersuara untuk menghentikannya. Da Cheng, hentikan, kau tidak boleh membunuh. Kemudian, kedua pria kekar itu langsung kabur. Mereka tidak menyangka orang yang koma selama 10 tahun, tiba-tiba menjadi begitu kuat. Namun, mereka tidak merasa takut karenanya. Karena mereka telah menyandera adik perempuan Han Cheng. Karena kau tidak punya uang untuk membayar hutang, gunakan adikmu untuk membayarnya. Berhenti. Di sisi lain, Han Cheng juga memahami apa yang terjadi. Ibunya, untuk mengumpulkan uang demi pengobatan Han Cheng, meminjam uang melalui kenalan. Pada akhirnya, bukan hanya tidak mendapatkan uang, malah terlilit banyak hutang. Bahkan adik perempuannya harus putus sekolah karenanya. Dia bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang demi pengobatan Han Cheng. Beberapa bulan yang lalu, adik perempuannya tiba-tiba menjadi nakal dan menempuh jalan yang salah. Mengetahui kebenarannya, hati Han Cheng dipenuhi rasa penyesalan. Saat itu, telepon berdering. Han Cheng mengetahui bahwa adik perempuannya telah diculik. Amarah yang baru saja mereda kembali berkobar. Pria kekar di seberang telepon masih berteriak dengan marah. Ku berikan waktu 1 hari untuk mengumpulkan 1 miliar. Jika kau tidak ingin adikmu kehilangan sesuatu, jangan bermain-main denganku. Han Cheng tidak menunjukkan apapun di depan ibunya. Dia keluar dengan mencari alasan. Saat itu, sebuah jendela pop-up muncul di hadapan Han Cheng. Hadiah tambahan adaptasi untuk yang kembali. Membuka 1 keterampilan dasar. Ada 4 keterampilan yang tersedia. Hanya pemanggilan roh bayangan yang tidak memiliki tingkatan. Han Cheng dengan tegas memilih pemanggilan roh bayangan. Lalu, sesuatu yang hitam pekat muncul di tangan Han Cheng. Kemudian, lubang hitam berbentuk lingkaran terbentuk di tanah. Han Cheng merobek pakaian yang terkena darah pria kekar itu. Ikuti jejak darahnya, dan tunjukkan jalanku. Pada saat yang sama, kedua orang sial itu baru saja memasuki lift. Lalu, lift itu tiba-tiba berkedip-kedip. Bayangan di bawah kaki pria kekar itu bergerak dengan aneh. Kemudian, sebuah kepala muncul dari bayangan itu. Ini membuat pria kekar berbekas luka itu hampir pingsan ketakutan. Apa ini? Senyum tipis tersungging di sudut bibir Han Cheng. Bukankah kau ingin uang? Aku datang untuk mengantar uang kepadamu. Melihat Han Cheng yang tiba-tiba muncul, kedua pria kekar itu tercengang. Anak buahnya, yang pertama bereaksi, langsung melayangkan tinjunya. Han Cheng menghindar dengan memiringkan tubuhnya, sambil menarik kepala pria kekar itu, dan membantingnya ke lantai. Pria kekar berbekas luka itu ketakutan. Kau seorang Awaken, ya? Tapi Han Cheng tidak tahu apa itu Awaken. Saat pintu lift terbuka, pria kekar itu berteriak, "Saudara-saudara, bantuan, orang ini seorang Awaken, serang." Detik berikutnya, Han Cheng menghajarnya dengan pukulan uppercut. Melihat itu, sekelompok preman kecil mengambil senjata mereka dan mengepung Han Cheng. Han Cheng tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Tongkat besi yang diayunkan preman kecil itu menembus tubuh Han Cheng. Sosok Han Cheng secara misterius muncul di belakangnya. Lalu, ia menendang wajahnya.
Pada saat yang sama, preman kecil lain mengayunkan tongkatnya. Han Cheng menghindar, lalu, ia menghajar wajahnya dengan uppercut. Kemudian, Han Cheng menyerang seperti harimau menerkam domba. Satu pukulan untuk setiap orang, tanpa ampun. Tak lama kemudian, semua preman kecil itu terkapar di lantai. Setelah menyelamatkan adiknya, Han Cheng menyuruhnya untuk segera pulang. Dia masih punya urusan yang harus diselesaikan. Dengan cepat, Han Cheng membersihkan seluruh preman di gedung itu sendirian. Sementara itu, bos para preman mendengar bahwa gengnya telah dihancurkan. Saking marahnya sampai meremukkan ponselnya. Setelah menyelesaikan masalahnya, Han Cheng hendak pergi. Tiba-tiba, dinding batu di belakangnya jebol. Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih kepala Han Cheng dan membantingnya ke tanah. Bocah sialan, berani-beraninya kau membuat onar di wilayahku. Katakan, bagaimana kau ingin mati? Kemudian, beberapa tangan hitam muncul dari tubuh Han Cheng. Melihat itu, Bao Gang sangat ketakutan. Ia segera mundur. Ia tahu ia telah menghadapi lawan yang tangguh. Han Cheng dengan tenang membersihkan debu di bajunya. Jadi, kau yang disebut Awaken? Aura Bao Gang tiba-tiba menjadi tajam. Terlambat untuk menyesal sekarang. Aku akan mengantarmu ke neraka. Setelah mengatakan itu, Bao Gang merobek bajunya. Otot-otot di tubuhnya menggembung. Sekuat banteng, Han Cheng langsung meninju wajahnya. Bao Gang dipukul hingga air matanya berlinang. Giginya copot satu. Han Cheng berkata, kau pikir merobek bajumu membuatmu tidak sakit dipukul? Bao Gang tidak menyangka, ia akan kalah semudah ini. Aku tidak terima, kau tidak mungkin sekuat ini. Jawabannya adalah tendangan lain. Sekarang kau terima, saat aku tidak ada. Kau sering menindas keluargaku, kan? Setiap kali bertanya, Han Cheng menendangnya. Sekarang Bao Gang menyadari, bahwa ia dan orang di depannya bukanlah Awaken di level yang sama. Ia langsung memohon ampun. Bos, jangan tendang lagi. Aku terima, tolong ampuni aku. Aku bisa memberikan semua uangku padamu. Begitu mendengar kata uang, Han Cheng menahan diri untuk tidak menendangnya lagi. Mana uangnya? Bao Gang tidak lagi bersikap arogan seperti sebelumnya. Menunjuk ke suatu tempat, uangnya ada di lemari besi ini. Meskipun Han Cheng tidak menginginkannya, Bao Gang bersikeras untuk memberikannya. Han Cheng pun terpaksa menerimanya. Saat Han Cheng mengambil uang, Bao Gang melarikan diri. Han Cheng melihatnya kabur, tapi tidak mengejarnya. Bao Gang yang babak belur masih tidak terima. Cepat atau lambat, aku akan membunuh keluargamu. Detik berikutnya, Han Cheng muncul di belakangnya. Aku lupa menanyakan sesuatu. Kau pergi terlalu cepat tadi. Kau belum memberitahu kode berangkasnya. Bao Gang ketakutan setengah mati. Dia tidak tahu kapan Han Cheng muncul. Tangan hitam Han Cheng menyatu, perlahan menyelimuti Bao Gang. Ingat, jika aku mau, aku bisa menemukanmu kapan saja. Kemudian, hanya terdengar jeritan ketakutan Bao Gang di garasi yang kosong. Kali ini Han Cheng mendapatkan lebih dari 500 juta. Seharusnya cukup untuk membeli rumah di pusat kota Fantao. Untuk adik perempuannya, setelah memberitahu ibunya, dia keluar. Lalu, dia pergi ke tempat yang dijanjikan dengan Ken Hao. Melihat Han Cheng, Ken Hao cukup terkejut. Han Cheng sekarang sangat berbeda dibandingkan saat di rumah sakit. Ken Hao langsung ke intinya. Ku dengar dari ibumu kau sepertinya telah bangkit. Han Cheng tidak menyembunyikannya, tapi dia tidak tahu apa artinya bangkit. Ken Hao mengerti, karena Han Cheng koma selama 10 tahun. Dia tidak tahu apa yang terjadi selama itu. Ternyata setelah Han Cheng pingsan, retakan ruang tiba-tiba muncul di bumi. Banyak monster muncul dari retakan itu, dan mulai menyerang manusia. Tapi senjata manusia tidak berpengaruh pada mereka. Seiring waktu, orang-orang menemukan bahwa hanya senjata aura yang muncul bersama monster, yang dapat melukai mereka, dan orang-orang yang dapat menggunakan senjata ini disebut yang bangkit. Meskipun tidak menggunakan senjata aura, mereka yang dapat meningkatkan fisik mereka dengan aura juga merupakan ciri dari yang bangkit. Han Cheng tidak peduli apakah dia yang bangkit atau bukan. Dia hanya peduli apakah dia bisa menghasilkan uang. Tiba-tiba, ruang di depan Han Cheng pecah, dan banyak monster muncul. Orang-orang berlarian ketakutan. Monster-monster ini berbeda dengan yang dilihat Han Cheng di neraka. Han Cheng menginjak tanah hingga retak, lalu mengambil sebuah batu. Dia ingin menguji, apakah monster itu seperti yang dikatakan Ken Hao. Lalu, dia melemparkan batu itu ke arah monster. Sebuah perisai aura muncul di tubuh monster itu, dan menangkis batu tersebut. Ken Hao panik melihatnya. Bukankah sudah kubilang, senjata manusia tidak mempan? Uji coba Han Cheng menarik perhatian monster itu. Monster itu bergegas menuju Han Cheng. Kemudian sebuah tongkat melayang ke arahnya. Chan Ho mengira ini adalah akhirnya. Tiba-tiba, cipratan darah mengenai wajahnya. Saat ia membuka matanya kembali, ia melihat Hansung menghancurkan kepala monster itu dengan satu pukulan. Pemahaman Chan Ho terguncang. Ia tak menyangka monster yang tak bisa dikalahkan manusia bisa dihabisi Hansung hanya dengan tinjunya. Saat itu, beberapa monster lain menyerang mereka berdua. Hansung menghilang dalam sekejap. Tinjunya menghancurkan kepala monster itu. Suara dentuman terus bergema. Kemanapun Hansung pergi,
Semua monster tewas dengan satu pukulan. Orang yang paling terkejut saat ini tak lain adalah Chan Ho. Ia tahu Han Sung kuat, tapi tak menyangka sekuat ini. Namun, ia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menuntun orang-orang untuk melarikan diri. Jangan khawatir semuanya, aku tahu jalan menuju tempat perlindungan lewat terowongan ini. Cepat ikuti aku. Begitu ia selesai bicara, beberapa monster muncul di hadapan Chan Ho. Orang-orang semakin panik dan berhamburan melarikan diri. Beberapa orang yang kurang beruntung langsung dibunuh monster. Saat itu, seorang gadis kecil ketakutan dan menangis terseduh-seduh. Dari kejauhan, kapak monster itu akan mengenai gadis kecil tersebut. Di saat genting, Chan Ho menyelamatkannya. Serangan monster itu pun meleset. Mata merah monster itu menatap Chan Ho. Saat itu, Han Sung menghancurkan kepala monster dengan tendangan lututnya. Kau masih saja suka ikut campur, ya? Pergilah, jangan ganggu aku. Pertarungan Han Sung disiarkan langsung oleh seorang pria nekat. Pria itu juga memberikan komentar di sampingnya. Seiring bertambahnya monster, Han Sung terkena serangan. Namun, serangan itu hanya seperti garukan bagi Han Sung. Chan Ho berhasil membawa orang-orang ke jalur evakuasi. Saat ini, beberapa monster mengepung Han Sung. Sebelum monster itu sempat bereaksi, kepalanya sudah hancur. Ini juga memulihkan sedikit kekuatan magis Han Sung. Tatapan Han Sung dingin. Aku akan membuat kalian semua mati tanpa rasa sakit. Han Sung menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dua monster telah terbunuh. Saat itu, seekor monster mengayunkan senjatanya. Han Sung menghindar. Kekuatan magisnya hampir habis. Han Sung memusatkan kekuatannya di tangan kanan. Tinjunya mengenai rahang monster itu. Terdengar suara pop. Kepala monster itu terlepas. Pria yang menyiarkan langsung itu mendapat donasi. Orang yang memberi uang itu ingin agar pria itu memberikan informasi tentang Han Sung. Ia akan mendapat 40 juta lagi. Di tempat lain, seseorang sedang menonton siaran langsung itu. Tim mereka telah menuju ke lokasi Han Sung. Mereka berencana untuk merekrut Han Sung ke dalam tim mereka. Saat ini, monster-monster sebelumnya telah dihabisi Han Sung. Tapi, masih banyak monster yang datang. Dan kekuatan magis Han Sung sudah habis. Kemunculan Chan Ho yang tiba-tiba hampir membuat pria yang menyiarkan langsung itu pingsan. Ponselnya pun terjatuh. Orang-orang di ruang siaran langsung mengira pria itu telah mati. Siaran langsung Chan Ho. Dalam situasi seperti ini kau masih berani siaran langsung? Chan Ho menariknya untuk bersembunyi. Tiba-tiba, seekor monster muncul di depan mereka, menghalangi jalan. Pria itu benar-benar pingsan kali ini. Mulutnya berbusa. Saat itu, sebuah tongkat mengenai kepala monster itu. Han Cheng, yang baru saja mengalahkan monster lain, datang membantu. Dia menyuruh mereka bersembunyi di toko terdekat. Sembunyi selama 20 menit ke depan. Pesannya, sistem memberitahu Han Cheng bahwa realisasi pembantaian telah mencapai 100%. Item dari Pantheon kini bisa digunakan di dunia nyata. Dan lukisan tubuh sakti Han Cheng memasuki Pantheon. Tanpa ragu, Han Cheng memilih konfirmasi. Sebuah portal muncul di depannya. Chan Ho tidak menyangka Han Cheng bisa membuka celah ruang angkasa. Han Cheng buru-buru memanggil sistem untuk memeriksa kekuatan sihirnya. Sistem menunjukkan bahwa kekuatan sihir Han Cheng saat ini kurang dari 10%. Dengan kekuatan sihir serendah ini, masalahnya bukan lagi senjata. Han Cheng perlu meningkatkan kekuatan sihirnya dengan cepat. Sistem menyarankan untuk mensistematisasi buku harian sang penguasa. Dia bisa memilih lokasi misi berdasarkan waktu dalam buku harian. Setelah selesai, dia akan mendapatkan hadiah. Saat sistematisasi dimulai, sebuah buku harian merah muncul di depan Han Cheng. Energi sistem mengalir ke dalam buku harian. Pengalaman dalam buku harian akan direplikasi ke dalam sistem. Sistem dapat mensimulasikan skenario di neraka, membiarkan Han Cheng menelusuri kembali jalur penguasa untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Pengalaman Han Cheng di neraka setiap hari mulai muncul. Saat buku harian sang penguasa terbakar, replikasi sistem selesai. Sekarang Han Cheng perlu kembali ke masa sebelum dia menguasai neraka, yaitu halaman 16 dari buku harian sang penguasa, Hutan Predator.